Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Christian Elbert. Saya di sini akan membuat sebuah video tutorial mengenai cara membuat kelas diagram dengan tema aplikasi pemesanan tiket bioskop. Di sini saya akan membuat kelas diagramnya menggunakan software Logic-Char. Oke, untuk kelas yang pertama kita langsung saja mulai. Kita akan buat nama kelasnya berupa kelas customer. Lalu untuk bagian kolom kedua ini merupakan kolom atribut. Kita akan tambahkan atribut customernya seperti ID pelanggan. Kita buat ID pelanggannya bertipe data integer. Berikutnya kita akan tambahkan atribut seperti nama pelanggan. Kita buat tipe datanya berupa string. Nama pelanggan ini bisa disebut juga sebagai username dari pelanggan ini ya, di dalam aplikasi pemesanan tiket bioskop. Berikutnya kita bisa buat atribut lagi berupa password pelanggan. Kita akan buat tipe datanya string. Kenapa string bukan integer? Agar passwordnya itu bisa merupakan kombinasi dari huruf dan angka. Jadi password itu tidak terpaku kepada kombinasi angka saja. Berikutnya kita akan tambahkan atribut berupa nomor telepon. Kita beri tipe datanya. Sebenarnya tipe data nomor telepon ini bisa menggunakan integer juga. Cuman untuk video kali ini saya akan membuat tipe datanya berupa string saja. Nah, untuk kolom ketiga ini merupakan kolom metode atau fungsi yang dimiliki oleh customer. Untuk yang pertama kita akan buat fungsi login. Setelah login kita mungkin bisa buat fungsi registrasi akun. Berikutnya mungkin kita bisa tambahkan fungsi seperti lihat jadwal film. Lalu tambahkan lagi fungsi seperti pilih film. Tambahkan lagi fungsi atau metode seperti pilih kursi yang ingin dipesan oleh customer. Terakhir kita mungkin bisa tambahkan atribut seperti bayar tiket. Mungkin ini saja ya untuk kelas customer kita. Kita duplikat saja, kita buat sebuah kelas baru lagi. Kali ini kita akan buat kelas bernama admin. Lalu untuk atributnya sendiri, ID pelanggan ini akan kita ubah menjadi ID admin. Tipe datanya tetap integer. Lalu nama pelanggan kita ubah menjadi nama admin. Tipe data tetap string. Password pelanggan kita ubah menjadi password admin. Tipe datanya string. Dan untuk nomor telepon ini kita hapus saja, karena admin itu tidak perlu masukkan nomor telepon di dalam aplikasi pemesanan tiket bioskop yang kita buat. Nah, untuk metode atau fungsi yang dimiliki oleh admin ini, kita mungkin bisa tambahkan fungsi seperti login. Login itu tetap kita masukkan ke admin juga, karena admin juga memerlukan fungsi login di dalam aplikasi pemesanan tiket bioskop yang kita buat ini. Nah, berikutnya kita mungkin bisa tambahkan metode atau fungsi seperti cek database film. Database film ini bisa berupa film apa saja yang akan ditayangkan serta jadwal penayangan film-film tersebut. Berikutnya kita tambahkan fungsi lagi berupa konfirmasi ketersediaan kursi. Untuk bertujuan untuk agar admin itu tahu dan bisa mengelola kursi-kursi mana saja yang sudah dipesan oleh customer dan kursi-kursi mana saja yang masih tersedia atau yang masih kosong. Nah, berikutnya kita akan duplikat lagi. Kita buat sebuah kelas lagi. Kali ini kita beri nama kelasnya tiket. Kita mungkin bisa beri atributnya berupa nomor tiket dengan tipe data integer. Lalu kita buat di dalam tiket itu biasanya ada juga yang disebut dengan ID pelanggan.
tipe datanya kita ubah menjadi integer. Lalu di dalam sebuah tiket itu juga biasanya ada nama film dengan tipe datanya string. Lalu biasanya ada juga jadwal dari film yang dipesan atau jadwal film. Dengan tipe datanya kita buat saja di sini berupa date karena dia berupa jadwal. Ada nomor tiket, ID pelanggan, nama film, dan jadwal film. Lalu biasanya ada juga nomor kursi. Dan terakhir kita mungkin bisa tambahkan harga tiket. Untuk nomor kursi kita bisa buat tipe datanya berupa string karena nomor kursi ini biasanya merupakan kombinasi dari huruf dan angka. Lalu harga tiket kita bisa buat berupa string juga. Berikutnya untuk fungsi atau metode dari tiket ini, kita bisa tambahkan fungsi seperti yang pertama itu adalah tambah tiket. Jadi ada fungsi tambah tiket. Berikutnya kita bisa tambahkan juga fungsi seperti cari tiket, yaitu cari tiket yang sudah dipesan. Dan terakhir kita mungkin bisa tambahkan juga lihat detail tiket. Oke. Mungkin sekian untuk kelas tiket kita. Kita akan duplikat lagi, kita buat kelas baru lagi. Kali ini kita beri nama kelasnya film. Kita buat atributnya itu berupa ID admin. Kita ubah menjadi ID film, tipe datanya integer. Lalu nama admin kita ubah menjadi nama film, tipe datanya string. Lalu untuk ini kita ganti, kita beri sebuah atribut jadwal film. Jadwal film ini sebenarnya sudah ada juga tadi ya di bagian tiket. Jadwal film kita beri tipe datanya berupa date. Ada ID film, nama film, jadwal film. Terakhir mungkin kita bisa tambahkan atribut detail film dengan tipe datanya berupa string. Lalu untuk fungsi atau metode dari kelas film ini kita bisa buat fungsi seperti cari film dan fungsi seperti lihat detail film. Oke, mungkin itu saja ya untuk bagian film. Kita akan buat satu kelas lagi, kelas yang terakhir. Kelas yang terakhir ini kita akan beri nama transaksi pembayaran. Kita buat atributnya. Di sini kita buat ID transaksi, tipe datanya integer. Kita akan buat ID pelanggan juga dengan tipe data integer karena dalam transaksi pembayaran itu biasanya mencantumkan ID pelanggan juga. Lalu kita buat nama film. Nama film ini, jadwal film, dan nomor kursinya ini kita bisa ubah saja dengan nomor tiket. Kita beri tipe datanya berupa integer. Ada ID transaksi, ID pelanggan, nomor tiket. Kita bisa juga buat metode pembayaran. Kita buat tipe datanya yaitu string. Dan terakhir kita mungkin bisa tambahkan atribut konfirmasi pembayaran dengan tipe datanya yaitu boolean. Kenapa boolean? Karena konfirmasi pembayaran ini tujuannya adalah untuk menentukan apakah pembayaran ini berhasil dilakukan atau tidak. Karena itu kita menggunakan tipe datanya itu boolean. Lalu untuk
metode atau fungsinya, kita akan buat metodenya. Yang pertama itu yaitu pilih metode pembayaran dan lihat detail transaksi. Ini kita bisa tambahkan satu lagi juga berupa konfirmasi transaksi. Nah, kita sudah selesai membuat semua kelas, atribut dan metodenya. Selanjutnya kita tinggal tambahkan relasi-relasi antar kelasnya seperti admin ke customer. Kita bisa buat melayani sebagai hubungannya. Lalu multiplicity-nya kita buat seorang admin bisa melayani satu atau lebih customer. Lalu admin ke film kita buat mengelola, di mana seorang admin bisa mengelola satu atau lebih dari satu film. Berikutnya sama juga ke admin dengan tiket, di mana seorang admin juga dapat mengelola satu atau lebih dari satu tiket. Nah, film ke tiket juga bisa kita hubungkan, di mana sebuah film itu pasti memiliki satu atau lebih dari satu tiket. Lalu kita bisa buat juga transaksi pembayaran ke tiket, di mana sebuah transaksi pembayaran itu bisa mewakili pembelian dari satu atau lebih dari satu tiket. Lalu customer ke transaksi pembayaran juga bisa kita hubungkan, di mana seorang customer bisa melakukan satu atau lebih dari satu transaksi pembayaran. Kita buat di sini relasinya, yaitu lakukan. Terakhir kita bisa tambahkan customer ke tiket dengan relasi berupa membeli, di mana seorang customer bisa membeli satu atau lebih dari satu tiket. Oke, mungkin sekian saja dari kelas diagram aplikasi pemesanan tiket bioskop yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih.